Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun sedang menyaksikan channel siaran Agus Bos Group bersama saya M. Sarifudin Basri Komikom. Sore ini kami kedatangan tamu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mantan anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir serta Ustaz Gusti Ali. Beliau juga tokoh masyarakat dan wartawan. Bapak-bapak, selamat sore. Sore. Sehat ya? Alhamdulillah, ya. luar biasa. Kalau sehat ini enak komunikasi. Betul. Komunikasi ini bisa menyelesaikan masalah. Ya. Nah, itu. Kalau masalah. Kalau tidak masalah, artinya komunikasi itu memang lancar-lancar saja kan. Gitu. Kami membahas masalah pernyataan Pak Listio Sigit, ya. Pak Kapolri tentang pernyataan tidak mau di bawah kementerian. Beliau meminta tetap di bawah presiden. Alasan-alasan segala macam kita sudah menonton bersama tayangan itu. Bahkan beliau mengeluarkan statement, entah ditujukan kepada siapa kita juga tidak tahu. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu datang dua pembicara, kita dengarkan pendapat mereka sebagai tokoh masyarakat, tokoh muda, mantan anggota DPR, dan Ustaz, tokoh pemuda, tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin kalau Ramadik mungkin Oki ya, karena share-nya banyak di OI juga sekarang. Kalau dulu anggota DPR-nya anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir. Mereka ingin berpendapat bagaimana menyikapi masalah ini berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Tidak ada efek yang lain kecuali kami masih butuh polisi. Begitu. Kami masih butuh polisi karena kalau tidak ada polisi entah apa jadinya negara ini. Maka dengan itu kita cinta polisi. Untuk menyikapi hal ini kami dengarkan kepada Pak Madik. Kami minta kepada Pak Madik untuk berpendapat. Silakan Pak Madik. Makasih. Ya. Assalamualaikum pemirsa. Selamat sore Pak Haji Sarifudin Basri, Pak Gus Ali, pemirsa sekalian. Pertama-tama salam sehat untuk kita semua. Yang kedua bahwa seperti yang kita ketahui beberapa pekan terakhir ini ada beberapa opini karena ada pemberitaan tentang bagaimana posisi polisi secara struktural, apakah di bawah presiden, apakah di bawah kementerian atau lembaga lain, atau dibuatkan lembaga lain setingkat menteri. Yang saya pahami dari sejarah bahwa polisi di bawah presiden saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Polisi Negara tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini sebenarnya punya sejarah panjang, Pak. Jadi polisi ini kalau sekarang di bawah presiden ini sudah sebuah formulasi dan sintesa. Kalau kita berpikir dialektika itu ada tesis, antitesis, sintesa. Nah, jadi polisi ini pada saat zaman saya lihat sejarah polisi dulu. Polisi ini lahir tidak bisa kita pisahkan dari sejarah kemerdekaan bangsa. Karena polisi itu salah satu pasukan yang paling lengkap pertama kali terorganisir yang dipunyai Republik ini. Karena kenapa? Sejarahnya polisi kita itu cikal bakarnya dari polisi istimewa bentukan Jepang. Polisi sudah terorganisir. Nah, karena itu setelah kemerdekaan tahun 45 tahun sampai 50 itu, tahun sampai 48, itu polisi pernah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namanya Jawatan Kepolisian Negara. Kemudian ketika Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan kita pakai sistem parlementer, polisi pernah di bawah presiden, yang juga Perdana Menteri, di bawah wakil presiden yang juga wakil Perdana Menteri. Jadi tahun 48 melalui ketetapan pemerintah nomor 1 tahun 1948, tanggal 4 Februari tahun 1948 itu polisi di bawah presiden. Administrasinya di bawah Kementerian Dalam Negeri,
teknis yang berada pada Kejaksaan Agung untuk bertanggung jawab kepada Presiden. Ya, Itu. ya. Nah, kemudian tahun 48 Ya. sampai 66 itu polisi berada pada posisi lain juga di bawah Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu Kementerian Keamanan Negara. Ya. Nah, tahun 66 sampai 99 polisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Yang kita dulu sering sebut dengan Dephankam. Ya. Nah, Departemen Pertahanan Keamanan yang itu juga menggabungkan institusi polisi dengan Polri yang berdiri sama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik, terdiri dari 3 matra, darat, laut, udara, plus Angkatan Kepolisian. Nah, dengan lahirnya reformasi, ada tuntutan-tuntutan reformasi, salah satunya adalah penghapusan duit fungsi dan lain, ABRI dan lain sebagainya, termasuk penegakan demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berserikat berkumpul. Maka tahun 2000 melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2000 dilakukanlah pemisahan melalui TAP MPR antara TNI dan Polri. Nah, tahun 2000 digagaslah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Itulah asalnya sekarang polisi berada di bawah Presiden. Nah, itu kira-kira dari TNI ya. Jadi pernah di bawah Mendagri, pernah dicoba di bawah Kementerian, di bawah Perdana Menteri yang juga Presiden, pernah di bawah Kementerian Keamanan, pernah di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan, dan pernah di bawah Presiden. Nah, ini sudah pernah. Nah, ini itu kira-kira. Berdasarkan pengetahuan Pak Rahmadi, dulu kan sepertinya sudah pernah di bawah Presiden ya. Sudah itu di bawah ada satu kementerian Menhankam namanya. Pernah bergabung dengan TNI jadi ABRI. Ya, betul. Waktu itu lantas sekarang seperti ini. Langsung di bawah Presiden. Namun dengan begitu cepatnya Pak Kapolri, beliau tidak setuju dengan itu. Katakanlah tidak setuju ya, kita katakan tidak setuju gitu. Sekarang ada wacana yang terbit di publik, ada arus wacana seperti itu, ya kan? Maka pada saat kemarin ada pernyataan dari polisi, institusi polisi melalui Kapolri, bahwa mereka tetap meminta secara ideal polisi itu harus di bawah Presiden. Memang kaitan itulah, maka wacana. Saya beberapa hari yang lalu ketika masih dalam perjalanan dari Jogja sempat buat video saya tayangkan di status media di medsos, itu tentang sikap pribadi, keyakinan saya, mensrea kalau kata Panji, itu bahwa idealnya setelah tadi ada dicoba dengan tesis, sintesis dan akhirnya keluar formula, idealnya polisi memang di bawah Presiden. Saya sependapat dengan hal tersebut. Karena ini kan wacana yang juga bebas saya untuk mengungkapkan hal tersebut. Tentu dengan catatan dan alasan. Berbeda putusan kan? Betul. Karena dengan catatan dan alasan-alasan begitu. Karena kenapa saya mengharapkan, melihat bahwa lebih efektif, lebih efisien dan lebih ideal polisi itu di bawah Presiden. Itu dari Pak Rahmadi. Ada mungkin rencana dan melihat kondisi kepolisian ke belakang mungkin. Itu bagaimana? Jadi begini. Saya sepakat dulu secara pribadi dan keyakinan saya bahwa polisi itu idealnya setelah dicoba dalam perjalanan sejarah bangsa ini dia berada Presiden. Alasannya kenapa? Pertama, bahwa Presiden ini, apalagi dengan sistem pemilihan langsung dengan amandemen kita, itu benar-benar Presiden yang dipilih oleh rakyat. Terlepas dari spekulasi tentang masalah pemilu Artinya ini Presiden yang legitimate, dipilih rakyat, Nah, sementara mohon maaf kalau di bawah kementerian, menteri itu sendiri pejabat politis yang diangkat oleh Presiden. Kan? Dari ke situ pemikiran Pak Madik Satu itu artinya begini, koordinasinya terlalu panjang. Dan loyalitasnya nanti bisa terpecah. Ini yang saya pikirkan keyakinan saya sekali lagi. Kemudian yang kedua, kalau di bawah Presiden, sewaktu-waktu Presiden bisa mengeluarkan peraturan Presiden atau peraturan pemerintah. Tapi kalau di bawah kementerian, maka
Yang terbit itu secepatnya permen, peraturan menteri. Yang peraturan menteri ini efektivitas dan kekuatannya hanya mengatur di lembaga tersebut. Tidak bisa dia mengatur antar kelembagaan negara yang lainnya. Tapi kenapa Pak Presiden kan kata Pak Madik tadi kan wacana di bawah kementerian di bawah kementerian. Artinya ada hal-hal tentang polisi di masa lalu, kira-kira hal-hal seperti apa sehingga harus dirubah? Jadi begini, yang kita pahami dulu bahwa sampai sekarang saya belum pernah dengar bahwa Presiden menghendaki agar polisi di bawah kementerian, belum ada. Tapi perjalanan bangsa ini, apalagi tadi pasca Agustus Kelabu, kita yang ada demo kemarin, itu kan ada sekelompok gerakan nurani bangsa yang menghadap Bapak Presiden itu untuk meminta salah satunya adalah melakukan pembenahan terhadap institusi polisi. Akhirnya Presiden membentuk Komite Reformasi Polisi, ya kan? Yang terdiri dari beberapa tokoh, ya kan? Yang dikomandoi Prof. Jimli Asidiki. Inilah yang akan menjadi jawaban terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat pasca demo dan perjalanan sejarah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang harus kita akui dan terbuka. Tapi setelah itu kan polisi juga membuat tim, ada tim juga kan. Katakanlah kalau seandainya banyak juga yang mengatakan bahwa saingan dari tim Prabowo. Nah, begini, kalau tim presiden yang melalui Komite Reformasi yang terdiri dari banyak unsur, bukan hanya polisi, itu tentu secara hierarki dia harus lebih tinggi daripada tim yang dibuat oleh kepolisian sendiri. Jadi, seperti saya kutip pernyataan Prof. Yusril, guru politik saya juga, bahwa Komite Reformasi dengan tim reformasi itu tidak berbenturan. Tim reformasi itu merinci pada hal-hal yang bersifat internal, mengumpulkan hal-hal item-item terhadap hal-hal yang perlu dibenahi, sementara tim reformasi, Komite Reformasi itu membedah hal-hal yang lebih besar, kewenangan-kewenangan, struktural, regulasi-regulasi, dan saran-saran terhadap draft untuk jika dimungkinkan untuk revisi undang-undang. Saya kira itu, Pak Sarifudin. Tapi tujuan dari Pak Listio Sigit juga belum entah kemana ya. Tujuan supaya memperjuangkan sampai titik darah terakhir kan tidak Saya kira kalau soal itu tinggal persepsi. Jadi kita juga kan sering dalam walaupun tidak bisa dibuat bercanda ya, saling dibuat saking semangatnya. Gitu kalau saya akan berjuang di sekolah ini untuk mendapat gelar sarjana sampai titik darah penghabisan. Artinya itu kan memberikan sebuah inspirasi semangat. Tinggal persepsi kita terhadap narasi dan diksi tersebut. Kemudian saya belum selesai. Menurut saya beberapa tuntutan kegelisahan publik tersebut memang direspon oleh Presiden melalui pembentukan Komite Reformasi dan juga Prof. Mahfud sudah menyampaikan beberapa hal, dan saya sependapat itu. Dari wajib hukumnya mungkin pertama, kalau keyakinan saya sependapat ataupun saya lebih mendukung Polri berada di bawah Presiden karena satu komando, yang kedua Presiden itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Berbeda dengan menteri yang ditunjuk yang legitimasinya hanya dari Presiden, bukan dari rakyat, kemudian cenderung dia jabatan politis bisa diduduki oleh partai politik ataupun kelompok partisan, ya kan? Nah, maka saya berpendapat bahwa mencakup pembenahan ini adalah pembenahan struktural, pembenahan kultural di lingkungan polisi itu sendiri. Kan sering disebut Pak Mahfud kan, bagaimana soal penjenjangan karir, bagaimana soal rekrutmen, ya kan, baik bintara, tamtama maupun perwira, ya kan, bagaimana penempatan tour of duty penugasan. Nah, ini yang mungkin menjadi bahasan Komite Reformasi. Satu, yang kedua lagi kita berharap begini, dengan Komite Reformasi ini tentu dengan mengadakan dengar pendapat dengan beberapa pihak, kelompok-kelompok, civil society, kekuatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dengan pers, dengan para pakar perguruan tinggi maupun dengan Komisi Polisi Nasional sendiri, maka yakin kita Komite Reformasi sedang menderap untuk mungkin merevisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut.
Tapi saya tetap berpegangan bahwa polisi lebih ideal, keyakinan saya lebih mudah efektivitas komandonya Di bawah di presiden. bawah presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Tahan dulu Pak Madik, saya ingin ke Pak Gusti. Pak Gusti, sudah mendengar kita bagaimana Pak Listio Sigit, Kapolri, berpendapat tentang wacana yang dikatakan Pak Madik tadi, wacana dibawa ke menterian, tidak dibawa presiden. Pendapat Pak Gusti seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Saripudin dan saudaraku Rahmadi. Momen ini sangat baik sekali karena kita harus sesuai porsinya, kita harus tampil melihat kondisi Di masyarakat, utamanya negara, kepolisian dan masyarakat yang berkembang. Sangat menarik apa yang dijelaskan oleh saudara kita Rahmadi. Udah rinci betul gitu ya. Dari awal sejarah polisi, kemudian beberapa kali polisi itu berpindah bos katakanlah. Nah, itu sudah sangat tepat. Tinggal lagi mungkin mungkin Polri itu sendiri harus belajar begitu dari beberapa kali perpindahan bos tadi kan. Di mana sebetulnya yang lebih ideal bagi mereka gitu. Sehingga dengan sendirinya polisi itu memperbaiki citra dia gitu. Itu satu. Jadi secara artinya menurut Pak Gusti, siapapun di bawah atasan, katakanlah atasan atau di bawah kepolisian, itu terserah. Yang penting ada pembenahan. Ya itu tadi, kita harus belajar karena beberapa kali polisi itu berpindah bos katakanlah kan, berpindah manajemen katakanlah kan. Nah, harusnya mereka belajar sendiri gitu. Yang mana yang lebih ideal yang harus mereka contoh di era sekarang gitu. Nah, kalau untuk Polri tetap di bawah presiden, ya aku juga setuju sesuai apa yang katakan saudara Mandek kan. Satu komando. Tapi kalau melalui menteri tadi mungkin harus melalui beberapa proses, membuat undang-undang dan sebagainya proses. Tapi kalau dengan melalui presiden bisa keluarnya peraturan presiden, peraturan pemerintah. Itu setuju. Jadi, sebentar. Yang paling kita ini jadi rami, itu hanya pernyataan Listio Sigit kan? Seolah-olah seperti katakan Pak Madek ada mainstream atau operia, apa itu? Kegembiraan dia. Di tengah anggota DPR dia ngomong, saya tidak mau, saya menolak bahwa Polri harus di bawah kementerian. Itu kata-kata itu kan yang ini yang jadi pertanyaan. Bahkan ditambahnya lagi, jika Polri di bawah kementerian lebih baik saya jadi petani. Ini kan ada dua makna. Apakah petani itu rendah karena polisi lebih hebat, atau bagaimana gitu? Jadi itulah tadi kembali kepada institusi itu sendiri. Bagaimana dia belajar dari apa yang berkembang sekarang ini. Yang paling fatal itu tadi Listio ngomong kepada institusi dia, lembaga dia, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Artinya seolah-olah ada musuh yang mereka hadapi. Nah, musuh itu siapa sebetulnya? Gitu. Jadi begini Pak Gusti, yang harus diperbaiki oleh, yang harus dilakukan oleh polisi sebenarnya di bawah siapapun tidak jadi masalah. Apalagi dia di bawah presiden misalnya kan, di bawah kementerian terserah, di bawah siapapun. Terserah. Itu. Tapi apa yang harus dilakukan terhadap lembaga kepolisian? Ya, dia harus mendengar apa yang gejolak, apa yang sekarang ada yang dikeluhkan dari masyarakat tentang Polri. Itu harus Kapolri itu buka mata, atau para pejabat Polri itu buka mata. Apakah yang sedang dikeluhkan masyarakat atau publik ini memang telah terjadi di Polri? Nah, kalau memang terjadi, ya dia harus sadar, legowo memperbaiki ini. Jadi tidak harus ada tim reformasi, tidak ada seolah-olah sekarang ada reformasi dari presiden, ada tim dari independen, dia tidak harus itu. Kalau dia memang Polri itu memang sadar bahwa apa yang berkembang di masyarakat memang terjadi.
di institusi itu. Dan ini bukan rahasia umum. Ya. Ya, seperti beberapa terjadi tadi, ada terjadi pembegalan. Ya. Masa orang yang membela istrinya jadi tersangka kan, sampai dicopot itu kan Kapoldanya. Dan ini kan satu contoh sudah, satu bukti bahwa memang Polri itu kinerjanya. Ini salah satu contoh ya. Salah contoh bahwa Polri itu sudah apa yang dikeluh kesahkan masyarakat memang telah terjadi di tubuh Polri, tapi oknum ya. Tapi institusinya itu bagus. Institusi itu pasti ada undang-undang, ada peraturan dan lain sebagainya. Tapi oknum yang kadang-kadang ya kalau kita katakan berat sebelah ya salah. Menurut pandangan Pak Gusti, dari mulai tingkat mana yang harus dibenahin? Dari tingkat bawah. Ya. Dari Polsek, Polres, Polda. Gitu kan? Ya. Gitu. Oknum ya, lagi-lagi oknum. Karena gitu. ini kan pejabat yang menangani perkara masyarakat kan. Iya. Maka dengan itu mungkin perlu ada perbaikan. Perlu ada perbaikan. Iya. Dari tingkat dasar katakanlah. Polri itu harus humanis pada masyarakat, itu jelas. Karena dia pelindung, pengayom, apalagi satu lagi Pak Madi. Ada 3 gak semboyan polisi. Penegakan hukum. Ya. Artinya memang untuk rakyat, melindungi rakyat. Jangan kesannya memusuhi rakyat. Kalaupun rakyat itu salah, ya dia harus meletakkan. Ada kesan itu ya, menurut Pak Gusti. Kesan itu ada. Saya udah bilang tadi, itu bukan rahasia umum lagi sekarang ini. Contoh terakhir, begal, istri kena begal. Dia kejar itu begal. Kemudian begal itu kecelakaan. Kok secepat itu suami dikatakan salah dan dihukum. Untung-untung. Ini salah satu contoh ya. Kalau satu contoh yang nyata sekarang. Artinya keluhan masyarakat itu memang telah bukan terjadi. Cuman itu saja ya. Bukan cuma soal begal. Bukan. Itu satu termasuk masalah-masalah lain juga yang terjadi di daerah masing-masing. Tidak perlu dikatakan. Kita jelaskan di sini. Iya, tidak harus dikatakan. Artinya bukan rahasia umum lagi kan? Iya. Artinya semua lini ya harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Ya. Jadi dengan ada yang perbaikan seperti apa yang dikatakan Saudara Madek tadi, maka Polri itu masih sangat dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat. Kan gitu. Nah, ini yang lagi-lagi kita mengharapkan Polri ini betul-betul berbenah diri. Nah, kemudian kedua, masalah Sigit. Pak Sigit. Ini menurut saya karena sudah terlalu lama menjabat. Akhirnya dia lupa diri bahwa kesalahan-kesalahan itu sudah banyak terjadi. Nah itu, jadi Polri itu harusnya tidak harus melebihi 5 tahun atau melebihi 3 tahun. Sebagaimana ada jangka waktu tertentu ya. Iya, gitu. Jadi selalu ada penyegaran bagi Polri itu. Begitu ada terdengar keluh kesah masyarakat, Polri harus tanggap. Mendengar itu apa yang terjadi, apakah itu benar? Tadi berbicara masalah begal ya. Mungkin masih banyak juga pembenahan dalam hal menangkal kejahatan yang lain. Betul. Seperti mungkin perjudian, narkoba, seluruh Indonesia kan ini sudah ini bukan cuma daerah kita saja mungkin. Jangan hanya menghukum, tapi hilirnya itu mencegah. Itu harus dijalankan. Jadi kalau ada pencegahan, berarti ada solusi yang harus ditempuh. Seperti terjadinya begal, itu kan menyangkut ekonomi. Jadi polisi di daerah manapun ada begal. Ada begal. Jadi polisi harus bisa melihat kenapa terjadi begal. Otomatis kan masalah ekonomi. Nah, polisi harus membawanya ke DPR, ke Prabowo, Presiden, bahwa sebab terjadinya kejahatan ini faktornya cuma satu, ekonomi. Kalau ekonomi itu sudah usah stabil lah, cukup lah. Saya rasa mungkin tidak mau mereka itu. Jadi buntut dari krisis ekonomi katakanlah kesulitan ekonomi. Pasti. Jadi ada banyak dampak yang lain. Pasti. Untuk mencari kemudahan, mencari rezeki. Pasti. Terutama mungkin masalah narkoba, perjudian, korupsi segala macam. Itu ya. Iya, betul. Aku tambah sedikit lagi. Kita kan mendengar wacana akhir ini. Seandainya Indonesia ini tidak dikorupsi, per kepala keluarga akan menerima upah
setiap bulan 20 juta tanpa bekerja. Ya, ya. Dan itu fakta, Ya. bukannya wacana, fakta. Seandainya tidak dikorupsi. Kenapa? Kekayaan alam Indonesia punya. Ya. Batu bara, emas, Ya. nikel, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ini benar-benar dikelola sesuai dengan Undang-Undang Ya. Dasar 45 yang pasal 33 itu, maka benar artinya. Bahkan terakhir Pak Purbaya menyikapi masalah Pertamina kan. Betul, Harga Pertalite Betul. Rp4.000. betul. Tapi sejauh mana nanti kemudian kita tunggu saja akhirnya bagaimana. Nah, terakhir aku pernah dengar tadi, Ya. ini juga patut kita bukan curigai Pak ya, Ya. tapi kita patut kita pertanyakan. Ya. Ada tadi berita mengatakan bahwa hasil rampasan korupsi itu, Ya. hasil sitaan, Ya. itu duitnya kok baru-baru galau. Hmm. Lucu kan? Masih dalam balan, masih baru-baru. Kayaknya ada satu Itu ditayangkan di televisi ya. ditayang di TV. Uang balan itu baru. Kalau uang itu memang hasil korupsi, artinya kan paling tidak sudah ada ada bekas-bekas. Mungkin menurut Gitu. Pak Gusti ada apa ya, produksi uang mungkin. Nah ini yang baru tadi berita tadi siang agak mencengangkan juga kan. Tapi di dalam berita ya waktu Pak Gusti tonton itu masalah korupsi. Iyalah, dia mempertanyakan uang sitaan yang sekian triliun itu ditumpuk dalam satu tempat kayak uang baru dari bank. Oh. Kalau uang itu memang hasil korupsi, mungkin pasti adalah yang sudah lusuh, yang sudah lepas dari Oke, balan. Pak Gusti, kita tahan dulu. Saya ingin ke Pak Rahmadi. Pak Rahmadi, apa pendapat Pak Rahmadi tentang ini? Pak Haji. Tentang apa yang dibicarakan tadi, polisi perlu dibenahi. Betul. Jadi begini, Presiden karena mendengar, merespon yang saya katakan tadi dari Gerakan Nurani Bangsa, membentuklah Komite Reformasi. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari polisi ini, ya kan? Kita sepakat itu. Karena itu tadi saya awal katakan bahwa ini harus dilakukan menyeluruh, mulai dari struktural, kultural, kemudian lagi batas-batas kewenangan, termasuk juga ya tentang reward and punishment bagi polisi itu sendiri. Jadi kalau upahnya jelas, tindakannya jelas, penegakan hukum bagi anggota yang nakal jelas. Ya kan? Ini yang dikehendaki masyarakat, dikehendaki publik. Karena itu bagi saya saya meyakini bahwa Komite Reformasi nanti kita harapkan mendrap revisi undang-undang kepolisian apa-apa yang perlu diperbaikan, termasuk tadi seperti yang dikatakan oleh pembicara Pak Gusti maupun Pak Haji Saripudin bahwa ini kan terjadi di berbagai level level seks segala. Nah, karena itu saya saran nanti kalau undang-undang kepolisian ini direvisi, tolong nanti disematkan ada Kompolnas di tingkat daerah. Jadi Kompolda, Kompolres, Kompolsek misalnya, yang itu dipilih oleh orang-orang luar. Karena begini, pengawasan eksternal itu perlu. Di samping mereka internal punya Bitpropam, punya tapi Kompolnas kan cuma di pusat. Bagaimana kalau misalnya disematkan dalam undang-undang, misalnya kalau direvisi ini draftnya itu bahwa ada diinisiasi untuk pendirian Kompolda, Kompolres atau sebutan apa yang bagus untuk komisi kepolisian di tingkat levelnya masing-masing. Sehingga pengawasan eksternal itu juga berjalan bagi institusi. Karena tadi saya katakan polisi diperlukan. Polisi ini harus tetap kita cintai. Sekaligus sejalan polisi ini harus kita juga tetap kritik untuk dia memperbaiki. Saya sepakat itu. Dan caranya adalah dengan kita berharap Komite Reformasi bentukan Presiden tersebut memberikan beberapa masukan dan draft untuk perbaiki institusi kepolisian. Saya kira itu Pak Haji. Sudah 30 menit tidak terasa pembicaraan kita di sini. Mungkin di sesi terakhir Pak Gusti ada saran pendapat kepada institusi kepolisian maupun kepada pemerintah. Silakan Pak Gusti. Baik, jadi kita tetap mengharapkan keberadaan institusi ini, jelas itu. Dan keberadaannya di bawah Presiden kita masih sepakat. Tapi itulah pola-pola yang tadi menjadi permasalahan di masyarakat. Ya polisi harus tanggap, harus legowo, harus dengarkan itu, dan dia harus merubah. Itu. Ada perubahan. Ada perubahan, merubah pola yang memang. Katakanlah reformasi ya. Kalau reformasi mungkin terlalu canggih ya bahasanya.
Tapi ya mendasarlah oknum polisi itu menyadari bahwa dia itu pelindung, pengayom, penegak hukum di masyarakat. Yang lebih itu pelindung, pengayom. Nah, pengayom inilah mungkin yang harus humanis. Ya kan presiden, jangan Polri itu kayak militer gitu kan. Dan dulu adanya perbedaan, pemisahan antara Polri dan TNI. Itu kan akan menghilangkan jiwa militernya gitu kan. Jadi dengan polisi bahwa mereka memang menjadi pengayom pelindung masyarakat. Lain dengan hal yang TNI. Karena sistemnya sipil kan. Sipil. Nah, ini yang mungkin yang tidak diperbaiki oleh instansi ini. Kalau instansi ini sudah betul, sudah benar, sudah berubah kan, tidak lagi di TNI. Tapi oknumnya yang masih militer. Makanya mungkin ini yang perlu ditertibkan. Betul. Sampai saya berpikir kalau pajak polisi itu tidak usahlah pakai bintang-bintang sekian itu. Tapi punya oknum yang humanis gitu. Jadi kalau pakai bintang-bintang, pakai itu kan kayak TNI, kayak militer. Nah, ini yang mungkin perlu sampai ke sana. Perbaiki citra polisi. Rasa itu Pak Ji, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin ke terakhir Pak Madik, silakan ada pendapat komentar. Terima kasih. Pertama, keyakinan saya bahwa sampai sekarang saya berpikir dan berkeyakinan bahwa instansi polisi itu, polisi republik itu lebih ideal di bawah presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap tim reformasi kepolisian ini bisa mendrap undang-undang atau revisi undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 untuk memasukkan apa-apa hal yang menjadi persoalan yang disampaikan oleh Pak Gusti M. Ali tadi. Sekaligus juga kita berharap, jadi begini, dilakukan revisi tentang undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2022, kemudian bersamaan dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan atau implementasi KUHP dan KUHP kita yang baru yang sudah berlaku 1 Januari 2026. Dalam KUHP kan banyak itu. Di pasal 34 KUHP itu dimungkinkan untuk tidak seluruh tindak pidana sampai ke pengadilan. Dimungkinkan ada restoratif justice. Nah, penyesuaian kelembagaan Polri sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat nanti juga akan bersesuaian dengan KUHP dan KUHP tahun 2023 yang baru saya kira itu. Dan sekali lagi bahwa terhadap hal-hal tersebut tentu kita mengharapkan juga ada respon-respon yang positif dari polisi melalui perubahan-perubahan nanti yang juga dilakukan secara mekanisme atau sistematis melalui perubahan atau revisi draft undang-undang tersebut. Saya kira itu. Jadi diikat dengan sistem. Sistem ini lahir dari regulasi. Regulasi adalah bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah. Saya kira itu, Pak Haji. Terima kasih. Oke, pemirsa, sudah 35 menit kami ngobrol di sini. Tidak terasa dalam waktu yang singkat sudah banyak yang kami serap. Maka dengan itu kita akhiri sampai di sini perjumpaan kami. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton ini berulang-ulang. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madik. Bagimu negeri